disebarkan kemarin ya, karena mengingat pentingnya vaksin ini untuk kegiatan kita perkuliahan tatap muka. Jadi nanti ada PTM ya, insya Allah nanti tunggu saja kabarnya. Yang jelas mahasiswa harus divaksin seluruhnya. Kemudian lagi yang kedua yang harus diperhatikan nanti ketika kalian berangkat untuk vaksin, Ibu sarankan kondisi dijaga ya, jangan sampai sakit. Pokoknya dalam 2 hari itu sebelum vaksin jaga kesehatan ya. Nah, jadi jaga kesehatan. Kemudian lagi ketika kalian ke kampus, patuhi protokol kesehatan. Ya, jangan lupa pakai masker, bawa apa sih namanya, hand sanitizer. Kemudian lagi jangan lupa sarapan dan bawa air putih. Ya, bawa air putih. Kemudian bawa juga makanan. Ya, boleh WKH apakah yang penting bawa makanan karena efek dari vaksin kan bermacam-macam ya, ada yang mengantuk, ada yang lapar gitu ya. Nah, jadi dibawa saja juga yang haus ya, haus sekali. Nah, jadi dibawa aja nanti itu. Nah, yang jelas jaga kesehatan dulu sebelum kalian berangkat ke kampus. Nah, itu aja Pak Yuda, apakah segera kita mulai saja Pak? Sambil jalan sambil nunggu yang lain juga bergabung. Belum buka Kak Pak Yuda? Oke, silahkan Bu dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara sosialisasi MBKM program studi PGSD, yaitu proyek kemanusiaan PGSD yang insya Allah akan segera disampaikan oleh Bapak Yuda selaku Ketua MBKM tahun ini. Nah, jadi di mana ini sangat penting untuk diketahui mahasiswa dan alumni agar memahami apa itu proyek kemanusiaan. Jadi proyek kemanusiaan ini tentunya berkaitan dengan kegiatan sosial ya Pak Yuda ya. Nah, jadi melatih bagaimana kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar kita, terutama bagi mahasiswa karena kalian akan menjadi calon guru ya. Nah, jadi guru itu juga dilatih kepekaannya terhadap lingkungan. Baiklah, untuk acara yang pertama kita langsung saja serahkan kepada Bapak Yuda MPD, ya Pak Yuda Adrian MPD, maaf. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, kepada Pak Yuda, waktu dan tempat kami persilakan. Kita harus jadi moderator. Dan kan ditanya sama Kak tadi cara menjadi moderator. Ini kapasitasnya berapa Pak Yuda? Apanya Bu? Kapasitas apa? Jum. Nah, jar tuh lebih dari 100 kalau jar. Kalau Google Meet yang kapasitasnya kurang dari 100 nggih. Oh iya nggih. Berarti bisa banyak yang ikutlah Pak Yuda nggih. Tapi 100 ya Bang tulisan di sini nah. Oh, cuma 100 saja jar Pak Saufi. Ya baik. Oh iya. Silakan Pak Yuda. Oh, ada ini kah dulu Pak Saufi, ada pengarahan kah Pak Saufi? Maaf, kada dapat Pak Saufi tadi. Pak Sofi kan ada pembukaan nggak dulu? Pembukaan dulu lah. Baik, maaf Pak Saufi, ulun kada melihat pian tadi. Oke, baik. Acara yang pertama adalah sambutan dari Ketua Program Studi PGSD kepada Bapak Saufi. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Normalia, Pak Yuda. Sebenarnya tadi bisa dilanjut aja karena kondisi memang tidak memungkinkan saat ini dan ada beberapa dokumen yang memang harus dilengkapi.
Tapi karena memang sudah dipersilakan ya sudah, tidak apa-apa, tidak masalah. Oke, namun saya mohon izin juga tidak bisa membuka kamera, yaitu sedang mengkondisikan keadaan di rumah begitu ya, karena saat ini masih ya lumayan ini ya, apa namanya, lumayan estetikanya agak sedikit kurang seperti itu ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada hari ini mahasiswa-mahasiswa sekalian yang berbahagia, tadi kita sudah mengundang beberapa teman-teman dari alumni dan juga dari mahasiswa untuk bergabung join di sini di kegiatan sosialisasi proyek kemanusiaan ya, salah satu program MBKM, satu program dari 9 program ya yang dicanangkan oleh Mendikbud kita. Nah, sedangkan di PGSD sendiri itu saat ini ada 4 program ya. Nah, salah satu di antaranya yaitu proyek kemanusiaan. Nah, sehingga untuk lebih memberikan pemahaman kita terkait dengan apa sih proyek kemanusiaan itu, bagaimana sih rekognisinya, kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di dalam kegiatan di dalam program tersebut. Nah, untuk itu Pak Yuda ini selaku narasumber pada hari ini akan memberikan pemahaman kepada kita semua terkait dengan proyek kemanusiaan itu sendiri. Oke, untuk menghemat waktu langsung saja ya, mungkin untuk kegiatan ini kami persilahkan kembali kepada Pak Yuda dengan digiring oleh Ibu Normaliah selaku moderator pada hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, satu lagi ya, karena ini memang kapasitas Zoom premiumnya itu 100 ya. Jadi teman-teman yang belum bisa menyaksikan, nanti akan diupload tayangan ulangnya di YouTube-nya Pedagogia TV ya. Jadi silakan saja subscribe itu, nanti akan dikirimkan linknya di room chat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nggak, Bu? Ya, silakan kepada Bapak Yuda. Silakan untuk menyampaikan paparan. Oke, terima kasih kepada Ibu Normaliah dan Bapak Sofi yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk mensosialisasikan salah satu program MBKM yaitu proyek kemanusiaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini kita dapat bertatap layar kembali dalam rangka kegiatan sosialisasi MBKM ya, program proyek kemanusiaan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti minaz zulumati ilan nur. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, buat rekan-rekan mahasiswa mohon diperhatikan dan silahkan join ya. Jadi silahkan join di link YouTube kalau memang belum bisa join pada link Zoom pada hari ini. Oke. Oke, share screen saya terlihat. Ya sudah Pak Yuda. Oke. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak kita tadi, Pak Kaprodi, Bapak Sofi, sebenarnya program studi PGSD sedang mengimplementasikan beberapa program. Nah, salah satunya di sini program proyek kemanusiaan, yang mana hubungannya nanti tentang bagaimana proyek tersebut memfasilitasi rekan-rekan mahasiswa nantinya untuk berkecimpung langsung dengan hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kebetulan di sini yang ditunjuk untuk menghandle dari proyek kemanusiaan ini saya sendiri. Nah, jadi di sini kalau kita berbicara secara definisi terlebih dahulu ya, proyek kemanusiaan itu bentuk program seperti yang disampaikan tadi juga, yang tujuannya untuk memberikan pengalaman kepada rekan-rekan mahasiswa pada khususnya agar bisa mempraktekkan mempraktekkan teori-teori yang dipelajari pada semester-semester sebelumnya atau
teori-teori yang dipelajari pada beberapa mata kuliah sebelumnya. Dan selanjutnya, program ini memberikan kesempatan juga untuk mahasiswa untuk mengembangkan ya kemandirian dalam berorganisasi kemanusiaan itu sendiri ya. Nah, adapun tujuannya ya, tujuan dari proyek kemanusiaan tersebut ya. Nah, jadi bisa dibaca di sini tentunya ya untuk mempersiapkan rekan-rekan mahasiswa ya pada khususnya untuk bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ya tentunya berdasarkan agama, moral dan etika ya seperti itu. Yang kedua memberikan pengalaman kepada mahasiswa agar peka terhadap keadaan sosial ya, menggali dan menyelami permasalahan serta mencari solusi sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Dan yang terakhir, menerapkan kemampuan mahasiswa dalam hal ilmu pengetahuan keterampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner dalam kehidupan nyata di masyarakat. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi juga, artinya dalam kegiatan proyek kemanusiaan ini sendiri ya, dalam program ini tentunya rekan-rekan mahasiswa itu diminta dan difasilitasi untuk mengaplikasikan ya pengetahuan-pengetahuan yang tentunya telah dipahami, telah dipelajari melalui mata kuliah sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi praktiknya nanti, jadi tentunya kita tidak hanya belajar secara teoritis ya, dan tentunya juga difasilitasi untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita berbicara manfaat ya. Manfaatnya sendiri sangat banyak sekali, bisa dibaca sendiri ya. Nah, salah satunya di situ memberikan pengalaman dengan cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner. Nah, karena seperti yang kita ketahui istilah interdisipliner itu ya antar disiplin ilmu ya. Karena apa? Karena di PGSD itu sendiri tentunya rekan-rekan mahasiswa itu dibekalikan berbagai ilmu pengetahuan. Ya, ilmu baik itu ilmu pengetahuan berhubungan dengan matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, ya, dan lain-lain. Nah, tentunya interdisipliner ilmu tadi tentunya akan lebih melekat, ya, akan lebih mendarah daging jika diaplikasikan dalam kehidupan nyata, ya, seperti itu. Yang kedua, memperoleh penalaran dalam melaksanakan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah pendidikan. Nah, jadi di sini sifatnya menjadi problem solver bagi permasalahan di masyarakat, khususnya pada bencana-bencana kemanusiaan dan terlebih lagi bencana-bencana kemanusiaan dalam bidang pendidikan. Nah, seperti itu. Selanjutnya memberikan pengalaman dan keterampilan dalam melaksanakan pembelajaran dan kegiatan manajerial di masyarakat. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan mahasiswa untuk berperan sebagai motivator, dinamisiator, dan pembantu masyarakat sebagai problem solver. Dan yang terakhir menambah pemahaman dan penghayatan tentang proses pendidikan dan pelajaran di masyarakat terutama pada masa pandemi ya. Nah, karena di sini kita masih pandemi makanya tentunya bagaimana cara kita mengaplikasikan ilmu pengetahuan kita ya dan mengaplikasikan tersebut menjadi seorang problem solver di masyarakat. Meskipun tadi di masa pandemi bagaimana kita berkreativitas ya dalam membantu kehidupan di masyarakat. Nah, di sini dalam kegiatan atau program proyek kemanusiaan tersebut ada dua skema. Nah, jadi ada dua poin penting di sini ya. Yang pertama itu skema kemitraan. Jadi ada mitra yang kita yang menaungi dari kegiatan kita tersebut ya. Yang kedua skema tanggap darurat ya, di mana di sini rekan-rekan itu diharapkan bisa membantu ketika ada bencana alam ya, tentunya di garis bawahi di sini bencana alam atau bencana pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi perlu diingat ya buat rekan-rekan yang nanti akan bergabung atau akan memprogramkan
proyek kemanusiaan ini tentunya harus memahami terlebih dahulu skema apa yang akan diambil nantinya. Nah, jadi kebetulan dan direncanakan bahwa kalau mitra kita nanti ada 2 ya, yang tentunya tadi yang pertama itu SAS, mungkin sudah tidak asing lagi SAS ya Sobat Anak SD, dan yang kedua itu apa namanya Gerakan Jumat Baik ya atau Gejuba. Nah, nanti akan lebih lanjut akan saya paparkan pada slide berikutnya. Oke. Nah, untuk melaksanakan atau mengikuti program ini tentunya ada syarat-syarat tertentu ya buat rekan-rekan mahasiswa. Nah, di sini bisa dilihat sendiri. Jadi sebenarnya program ini diperuntukkan untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah berada pada semester 5 dan semester 7. Namun tidak menutup kemungkinan buat rekan-rekan mahasiswa yang ingin bergabung ya, tentunya ikut serta dalam membantu dalam keadaan sosial tersebut ya. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa mahasiswa-mahasiswa yang diperuntukkan ini cuman di semester 5 dan semester 7 ya. Selanjutnya memiliki KRS. Nah, jadi harus ngisi KRS dulu ya, program mata kuliah apa yang tersedia di semester 5 dan 7 tersebut. Telah menempuh 90 SKS, sehat jasmani dan rohani, dan mengusulkan pembimbing pengusul untuk dosen pembimbing maksudnya di sini yaitu dosen tetap STIKI PGRI Banjarmasin. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi harus sehat jasmani dan rohani. Takutnya seperti ini buat rekan-rekan yang mungkin sedikit ada gangguan ya, baik itu jasmani atau rohaninya, takutnya ketika membantu orang di lapangan ya, Anda yang sakit kan malah Anda yang malah menjadi masalah buat buat kelompok, buat tim kalian kan. Nah, seperti itu. Jadi tentunya perlu orang yang memang memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Jadi biar tidak nambah masalah gitu ya, kita berniat tadi sebagai problem solver, tapi akhirnya kita yang menjadi problem buat tim kita kan. Nah, seperti itu. Jadi silahkan bagi rekan-rekan yang memang memiliki kesehatan jasmani dan rohani bisa bergabung untuk memprogramkan program proyek kemanusiaan ini. Nah, di sini dalam untuk mengikuti program proyek kemanusiaan ini ada kewajiban mahasiswa. Nah, tentunya bisa dilihat di sini ya, mengikuti pembekalan. Nah, pembekalannya tentunya seperti yang kita lakukan pada hari ini ya, mensosialisasikan terlebih dahulu, terus lagi melaksanakan pembimbingan melalui dosen pembimbing lapangan, terus menyusun program kerja, melaksanakan proyek kemanusiaan, dan minimal memiliki satu program dalam mengikuti program ini ya. Ada program-program yang tentunya berhubungan dengan kemanusiaan tersebut seperti yang saya contohkan tadi. Ada salah satunya yaitu program PGSD Mengabdi umpamanya, itu salah satu program. Nah, jadi silahkan nanti buat rekan-rekan yang memang berkeinginan untuk mengikuti program ini, silahkan didiskusikan nanti program kerjanya apa saja ya, seperti itu. Nah, selanjutnya mengisi catatan harian selama proyek kemanusiaan, menyusun laporan, mempublikasikan, mengupload berkas program kerja tadi, logbook dan laporan, dan yang terakhir menaati seluruh tata tertib yang ditetapkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah rekan-rekan mengetahui kewajiban, nah di sini ada dampak dari kegiatan tersebut. Nah, tentunya buat rekan-rekan yang mengikuti program ini akan dihargai atau direkognisi ya. Rekognisinya itu tentunya ada syaratnya. Nah, jadi mungkin istilah rekognisi ini kurang familiar bagi kita yang memang belum pernah menerapkan proyek kemanusiaan. Nah, kebetulan program MBKM ini baru semester ini diimplementasikan di program studi kita. Oleh karena itu mungkin tadi seperti yang saya sampaikan kurang familiar. Nah, jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang dihargai atau diberikan reward nantinya ya. Nah, tentunya di situ bisa kita lihat ya, kegiatan yang pertama itu bersifat responsi atau tutorial.
Nah, jadi kegiatan dalam proyek kemanusiaan itu contohnya ya, kalau kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat umpamanya tentang bahaya narkoba. Nah, itu termasuk hal-hal yang bersifat tutorial. Nah, di sini ditetapkan waktu atau durasi dalam setiap pertemuannya. Jadi minimal 100 menit atau senilai 2 SKS. Dan akumulasi dari satu semester itu sekitar 1.400 SKS, 1.400 menit ya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk rekognisi atau penghargaan ya dari kegiatan yang bersifat fisik ya atau bersifat kinestetik, di sini sebagai contoh yaitu bersifat praktik pengabdian kepada masyarakat dan penelitian ya, dan penelitian artinya seumpama rekan-rekan mahasiswa itu membuat program di mana mengajak masyarakat untuk senam umpamanya, senam kesehatan jantung umpamanya. Nah, durasi atau waktu minimum yang harus dipenuhi dalam satu pertemuan itu 140 menit atau senilai 2 SKS dalam satu pertemuan itu. Dan akumulasi dalam satu semester itu 2.800 menit. Nah, artinya untuk mendapatkan penghargaan atau rekognisi tadi, rekan-rekan mahasiswa harus melakukan kegiatan minimum 2.800 menit ya dalam satu program kerja tersebut. Nah, seperti itu. Jadi silahkan nanti buat rekan-rekan yang memang menginginkan untuk memprogramkan proyek kemanusiaan ini harus ditentukan terlebih dahulu apakah sifatnya tutorial ya atau sifatnya fisik tadi seperti pengabdian kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, adapun penghargaan atau rekognisi tadi ya tentunya bisa diperoleh dalam bentuk sertifikat yang pertama ya. Yang kedua itu konversi mata kuliah. Nah, artinya buat rekan-rekan yang mungkin mengikuti dalam program ini dan dalam setiap kegiatan itu mencapai waktu minimumnya tadi ya, satu pertemuan itu 100 menit untuk kegiatan tutorial. Nah, rekan-rekan akan memperoleh sertifikat kegiatan ya. Nah, seperti itu. Atau konversi mata kuliah. Nah, untuk konversi mata kuliah ini sendiri tentunya ada syarat-syarat khusus tentunya dari proposal dan laporan yang rekan-rekan buat itu tentunya berhubungan dengan capaian pembelajaran yang ditentukan oleh kurikulum kita. Nah, jadi ada sistematikanya tentunya seperti itu. Nah, jadi kalau rekan-rekan nanti menginginkan untuk konversi mata kuliah, tentunya harus mempersiapkan proposal terlebih dahulu. Nah, proposal tersebut diantarkan ke prodi dan di situ nanti akan diverifikasi oleh tim penilai ya, yang mana ditunjuk oleh prodi. Nah, tim penilai tersebut nanti akan memverifikasi apakah proposal kalian itu layak untuk direkognisi ya atau dihargai sebagai konversi mata kuliah nanti, dan tentunya konversi mata kuliah apa yang sesuai. Nah, seperti itu. Sesuai dengan mata kuliah sesuai dengan kegiatan yang kalian buat ya, seperti itu. Oh ya, oke, terlihatkah nih Pak share screen? Terlihat ya? Pak. Ya, oke. Ya. Nah, di sini salah satu contoh dari mata kuliah yang memang dikonversi ya dengan kegiatan. Nah, di sini contoh yang pertama contoh kegiatan, nah atau program dari proyek kemanusiaan tersebut. Nah, di situ contohnya ada trauma healing ya untuk anak SD. Nah, trauma healing ini program yang memang mungkin akan dilakukan nantinya. Contoh saja ini ya. Nah, trauma healing ini tentunya akan berhubungan atau materi atau muatan-muatan tersebut berhubungan dengan pendidikan inklusi. Nah, jadi
tim verifikator yang akan memverifikasi bagaimana apakah proposal rekan-rekan mahasiswa itu sudah berkaitan dengan pendidikan inklusi atau tidak ya, atau aplikasi dari pendidikan inklusi itu sendiri. Nah, jika proposal tersebut memang ada berhubungan dengan yang namanya konten-konten dari pendidikan inklusi tersebut, maka kemungkinan besar proposal rekan-rekan mahasiswa itu akan diterima. Dan hasilnya itu berbentuk laporan nantinya. Nah, jadi laporan tersebut menunjukkan kegiatan-kegiatan yang tentunya berhubungan dengan pendidikan inklusi, aplikasi dari pendidikan inklusi, dan program tersebut sebagai contoh tadi trauma healing atau penyembuhan trauma ya kepada untuk anak sekolah dasar ya, seperti itu. Nah, selain itu juga bisa rekan-rekan mahasiswa membuat program ya, yang tentunya sebagai contoh di sini Sobat SD mengajar ya. Nah, seperti itu. Atau mengajar sobat ABK gitu ya. Itu salah satu contoh umpamanya. Nah, jadi kalau konten dari proposal kalian itu memang berhubungan dengan yang namanya mata kuliah yang tersaji di sini, maka setelah diverifikasi dan jika memang diterima, hasilnya tersebut akan direkognisi dengan yang namanya mata kuliah yang tersaji di sini ya, seperti itu. Atau bisa juga rekan-rekan mahasiswa melaksanakan yang namanya les privat ya, les privat kepada anak-anak sekolah dasar yang memang mungkin putus sekolah umpamanya. Jadi memang pertama mungkin anak-anak SD tersebut pernah sekolah namun tidak sekolah lagi. Jadi rekan-rekan memberikan pengetahuan kepada mereka. Nah, jadi di sini mamanya mengajarkan bagaimana cara membaca gitu ya buat anak SD tadi yang putus sekolah. Nah, itu mungkin berhubungan langsung dengan mata kuliah inovasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Ya, seperti itu. Sastra Indonesia sekolah dasar ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi tentunya perlu digarisbawahi proposal tersebut harus mengacu kepada konten-konten yang berhubungan dengan mata kuliah yang tersaji di sini ya, seperti itu. Nah, di sini salah satu di sini merupakan langkah-langkah buat rekan-rekan mahasiswa nanti untuk memprogramkan proyek kemanusiaan ini. Yang pertama di sini bisa kita baca mempersiapkan proposal, menyerahkan proposal ke program studi. Selanjutnya program studi memverifikasi ya dan memvalidasi mata kuliah dan seterusnya di sini. Sedangkan untuk kegiatan yang mendatang, nah jadi yang nomor 1 ini kegiatan yang akan dilaksanakan pada semester berjalan. Nah, contohnya di semester ini rekan-rekan di semester 5 akan melaksanakan proyek kemanusiaan. Nah, tentunya harus mempersiapkan proposalnya terlebih dahulu seperti itu. Sedangkan untuk rekan-rekan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan di semester depan, nah di situ tagihannya atau yang harus dipersiapkan itu adalah laporan kegiatan karena sifatnya kegiatannya sudah dilaksanakan ya di semester depan, jadi laporannya itu yang harus dipersiapkan seperti itu. Nah, jadi itu sistematikanya. Jadi untuk lebih jelas nanti bisa dibagikan nanti buku pedoman ini kepada rekan-rekan yang memang berkeinginan untuk memprogramkan program proyek kemanusiaan ini ya. Oke, selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nah di sini adalah contoh dari mitra kita dalam melaksanakan proyek kemanusiaan. Nah, yang pertama di sini sobat anak SD ya, di mana mitra kita ini berkecimpung membantu membantu anak-anak yang berumur di level sekolah dasar untuk di bidang pendidikan ya. Nah, jadi di sini salah satu aktualisasi dari mereka yaitu membantu mereka saat banjir nih ya. Ini mungkin di daerah Barabai kalau tidak salah ya. Nah, ini ketika mereka membantu anak-anak umur sekolah dasar itu dalam
bencana banjir ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat juga. Mungkin rekan-rekan yang bergabung di sini sudah mengikuti juga ya kegiatan SAS ya, namun tidak secara formal diprogramkan di kampus kita ya, seperti itu. Nah, ini sama banjir juga, dan mungkin rekan-rekan ada yang kenal di sini ya dari foto-foto di sini ya. Ya, ada yang kenal kah dari foto-foto di sini? Dari rekan-rekan yang memang bergabung? Ada yang kenal? Ini siapa mungkin? Kenal mana Pak? Oh ya, kenal Akbar. ternyata ya. Oh iya, ini Akbar ya. Kalau ini? Mahmudin Pak. Oh, Mahmudin. Ternyata banyak fansnya Mahmudin ya. Kalau ini mungkin kenal juga ya? Dika. Dika ya. Oke ya. Berarti sudah familiar sekali buat rekan-rekan yang di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi SAS. Selanjutnya di sini gerakan Jumat Baik. Nah, kebetulan nih Bapak Kaprodi kita kemarin bertemu dengan mitra kita yaitu Mas Padli. Nah, kebetulan beliau itu salah satu penggerak dari gerakan Jumat Baik tersebut, dan mereka itu adalah mitra kita. Adapun kegiatan mereka ini bisa dicek ya di Instagram. Nah, ini berbagi-bagi donasi ya kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, seperti itu. Apakah donasi tersebut bersifat uang gitu ya, atau mungkin bersifat bahan makanan atau bahan konsumsi ya, seperti itu. Nah, jadi nanti buat rekan-rekan yang memang menginginkan untuk bergabung ya, tentunya bisa membuat proposal terlebih dahulu dan mendaftarkan dirinya ke prodi ya, seperti itu. Nah, jadi kelebihannya buat rekan-rekan yang memang bergabung tentunya rekan-rekan mendapatkan pengalaman baru ya, buat selain teori-teori yang diajarkan di perkuliahan. Dan selain itu kalian juga memperoleh ya penghargaan berupa sertifikat atau konversi ya. Ya, seperti itu, konversi atau penghargaan pada mata kuliah yang memang tersaji pada buku pedoman tersebut. Nah, seperti itu. Jadi marilah kita bergabung gitu ya, agar apa yang kita lakukan itu dapat memang bermanfaat bagi kita dan bermanfaat juga bagi orang lain ya, seperti itu. Oke, demikian dulu paparan dari saya terkait tentang sosialisasi dari program proyek kemanusiaan, yang mana program ini sedang dijalankan ya. Namun seyogyanya kami berharap nantinya rekan-rekan memang mengikuti program ini ya, terutama buat mahasiswa semester 5 dan 7, dan harapannya juga bisa memberikan manfaat tadi kepada kalian berupa rekognisi tadi, apakah itu sertifikat atau konversi dari mata kuliah tersebut. Dan digarisbawahi bahwa silahkan mendaftar dan silahkan dipersiapkan proposal dalam kegiatan pendaftaran kegiatan ini ya. Nah, seperti itu. Oke, demikian dulu paparan singkat dari saya terkait sosialisasi program proyek kemanusiaan. Saya kembalikan kepada Ibu Normaliah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuda Adrian MPD atas paparannya yang sangat menarik. Tentunya kegiatan ini banyak sekali manfaatnya bagi kita semua, ya khususnya kepada rekan-rekan mahasiswa, karena di mana nantinya kalian itu ketika nanti terjun sebagai seorang guru, bukan hanya kalian datang mengajar dan pulang, tapi kalian juga harus peka dengan lingkungan di mana kalian nantinya berada ya. Jadi seperti itu. Dengan proyek kemanusiaan ini diharapkan ya, kesimpulannya semua mahasiswa itu memiliki kepekaan yang tinggi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungannya, seperti itu. Jadi sebenarnya juga nanti mudah-mudahan PGSD juga mau bekerja sama dengan komunitas kami ya. Ibu juga tergabung di komunitas S3 namanya Sedekah 1000 Sehari, karena S3 ini sudah hampir seluruh Indonesia ada cabangnya. Siapa yang ada yang mau bergabung boleh, karena Ibu mau membuka S3 di di Martapura. Karena Martapura belum terbentuk kepanitiaan. Kalau Banjarbaru ada tapi masih vakum karena pengurusnya pengusaha semua. Jadi vakum akhirnya. Baik. Dan ada juga Pak Yuda tangan-tangan relawan, kemudian aksi cepat tanggap ya. Itu sangat berpengalaman Pak Yuda. Jadi mahasiswa juga bisa diikutkan dalam mereka itu punya
semacam pelatihan Pak Yuda. Jadi ketika mereka terjun seperti banjir dan sebagainya itu tidak hanya berbekal keberanian, berbekal rasa maras, tidak ya. Jadi relawan itu memang harus memiliki keterampilan khusus supaya nantinya seperti kata Pak Yuda, tidak justru kalian malah mempersulit masyarakat di setempat ya, karena kalian tidak profesional dalam membantu. Jadi ada pelatihannya selama 3 bulan itu Pak Yuda. Jadi tidak sembarangan membantu orang yang dalam keadaan kebanjiran atau musibah-musibah yang lainnya. Karena ya itu tadi, kalau tidak bisa membaca situasi, nah itu bisa membahayakan bagi relawan-relawan yang masih miskin pengalaman. Nah itu pengalaman saya Pak Yuda ya. Jadi jangan sampai kita mau menolong korban, kita yang jadi korban seperti itu. Jangan sampai mengorbankan nyawa betul ya. sekali. Nggih. Nah jadi ya karena ini pengalaman saya Pak Yuda selama jadi relawan ya. Jadi memang kepekaan kita itu perlu diasah ya, dan kemudian lagi pasti nanti juga Pak kita akan kerjasama dengan mungkin nanti bisa dengan Rumah Singgah Kanker di Banjarmasin. Oke, Itu siap juga, Ibu. ya. Nanti pasti mahasiswa akan berlinang-linang air mata kalau tahu kondisi orang kena kanker itu seperti apa, terutama anak-anak kecil Pak. Yang ini perlu saya informasikan juga, saya rasa segera saja PGSD kita Pak melaksanakan MOU dengan mereka, karena Pak, karena banyak pasiennya itu justru anak-anak SD Pak. Mereka nangis kadang. Ketika kita datang, yang diharapkan oleh anak-anak itu bukanlah hadiah atau apapun. Apa yang mereka keluar dari mulut mereka tuh sampai saya meneteskan air mata. Nah, ini juga nih saya sedih nih Pak Yuda. Apa sih keinginan kalian selama sakit ini? Bu katanya, saya rindu sekolah. Katanya, saya ingin sekolah seperti itu. Jadi saya tuh Pak Yuda sampai menangis ya. Kadang kita bagi buku-buku cerita. Tapi yang keluar dari mulut mereka itu, kami pengen sekolah Bu, kami lama sudah tidak sekolah. Jadi mungkin nanti ada kita mengadakan ke sana, mungkin ya. Kalau dibahas sedih Pak saya, apalagi Ya, saya sekali, menghadapi kematian Pak yang di depan mata ya untuk anak kanker itu. Nah jadi itu. Jadi fenomena-fenomena itu yang jadi kalau kita semakin terasa rasa empati kita, maka makin halus budi pekerti kita. Jadi memahami bahwa kita bersyukur kita diciptakan dalam keadaan kondisi sehat, itu yang pertama harus kita syukuri. Nah itu baiklah untuk adik-adik, silahkan untuk bertanya, boleh dituliskan di kolom chat atau bertanya langsung juga boleh, kami persilahkan. Ya, silahkan buat rekan-rekan yang mau bertanya. Nah, betul sekali kata Bu Norma tadi ya, alangkah baiknya kalau umpamanya mitra tersebut memberikan pelatihan kepada pesertanya gitu ya, atau relawan ya lebih tepatnya Bu ya, relawan. Jadi artinya ketika kita memang memiliki kemauan untuk membantu sebagai relawan tersebut, tentunya kita memang memiliki keterampilan, pengetahuan dan keterampilan dalam membantu dalam proyek tersebut gitu ya. Artinya itu tidak sekedar pengen gitu ya, tapi keterampilannya tidak ada, malah susah Pak. Nanti ya. Jadi tidak mudah maksudnya kita menjadi relawan, khususnya yang tempat bencana Pak. Jadi harus bisa membaca situasi apakah ini berbahaya atau tidak. Jadi jangan sampai relawan justru jadi korban gitu seperti itu. Jadi mereka benar-benar 3 bulan itu baru tingkat dasar Pak. Nanti ada tingkat lanjut. Jadi mereka akan dites juga layak tidak untuk terjun gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan di dalam kegiatan ini. Jadi kalau memang kita benar-benar serius dengan proyek kemanusiaan ini, segera saja kita gandeng, contohnya tangan-tangan relawan. Tangan-tangan relawan memang semua relawannya akan dilatih gitu ya Pak selama 3 bulan dan akan mendapatkan sertifikat layak atau tidak mereka mengikuti misalnya membantu musibah, apalagi musibah kebakaran Pak, itu tidak bisa sembarangan ya, bisa kalau ini bisa membawa umur. Jadi ada tekniknya. Kalau dia tidak paham tidak boleh ikut gitu memadamkan api di hutan kalau tidak tahu caranya, karena justru kita yang mati lemas ya di tengah hutan nah jadi tidak sembarangan seperti itu. Itu yang pengalaman Ibu selama terjun menjadi relawan ya. Ya, silakan ada yang mau bertanya karena menurut Ibu proyek kemanusiaan ini sangat besar manfaatnya ya. Jadi dan juga ini adalah membuka link kita untuk berkenalan dengan orang-orang penting ya. Karena biasanya yang terjun di sini orang-orang penting Pak. Maksudnya orang-orang yang memang
ada jabatan-jabatan lah seperti itu ya. Iya. Nah, kalau kita kenal dengan mereka itu, insya Allah pasti kalau misalnya mau bekerja atau apa itu gampang, karena biasanya kalau kita jadi relawan itu diutamakan oleh mereka itu ya, mau bekerja di perusahaan mereka atau di mana seperti itu. Ya silahkan. Ya, silahkan. Mungkin tim Akbar tadi mana? Pendukungnya Akbar. Fansnya Akbar mana suaranya? Siap, ada Pak. Ada siapa ada? Akbar ini. Nah ya, silahkan mungkin dari Akbar dan kawan-kawan ya. Sebenarnya menarik sekali ya sharing dari Bu Nurmaliah tadi, memang experiential learning memang pengalaman gitu ya, memang experience beliau ya dalam apa namanya membantu ya menjadi sukarelawan ya seperti itu. Nah, jadi apalagi Ya, Pak. seperti yang di foto tadi ya, kalau membantu menjadi sukarelawan di tempat-tempat tertentu bencana alam yang umpamanya banjir, tentunya harus ada syarat-syarat tertentu. Nah, alangkah baiknya mungkin harus mengetahui dan memiliki keterampilan juga ya, minimal berenang lah seperti itu kan. Nah, jadi ya tentunya harus ada persiapan ya sebagai relawan tadi ya seperti itu. Ya, silahkan Akbar dan kawan-kawan, barangkali ada yang mau dipertanyakan terkait program kita ini yang tentunya bisa memberikan benefit-benefit dan manfaat ya buat kita semua ya, apalagi buat rekan-rekan mahasiswa dalam berkegiatan ya seperti itu. Ya, silahkan buat Akbar dan kawan-kawan atau Akbar-Akbar yang lain. Akbar, mana tadi Akbarnya tadi? Bar? Ini Pak, siap, ada. Ya, silahkan Bar, biar kita sinkron apa yang kita sampaikan dengan apa yang kali. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Ulun bingung juga mau tanyanya di segi mananya. Ulun hanya hendak menjabarkan aja apa saja yang sudah kami lakukan atau persiapan untuk mengikuti program proyek kemanusiaan ini. Yang pertama, kami sudah menyiapkan program kerja yang mana di periode tahun 2021-2022 ini. Dan yang kedua, kami dapat arahan lagi untuk membuat proposal. Ini sudah tahap penyelesaian. Nanti kami akan kirimkan proposal kami apabila disetujui, mudah-mudahan disetujui. Untuk teknis mekanisme yang hendak ulun tanyakan sepertinya belum ada untuk saat ini. Tapi yang hendak ulun tekankan, ayolah anak-anak semester 1, ayolah anak-anak semester 3, ayolah anak-anak semester 5 bahkan sampai 7. Ayo tumbuhkan lagi kepekaan sosial kamu. Ayo tumbuhkan lagi kepedulian sesama. Karena apa? Kita adalah makhluk sosial yang mana membutuhkan orang lain juga. Apalagi mengenai proyek kemanusiaan. Sedikit cerita, kami sebenarnya tidak mengharapkan penghargaan seperti ini, tapi itulah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kami penghargaan melalui pengakuan seperti ini, yaitu melalui STKIP PGRI Banjarmasin, yang mana katanya akan mengkonversikan mata kuliah, khususnya di semester 5 dan 7. Itu kami sangat apresiasi usaha dari pihak kampus. Buka kameranya, Akbar. Ulun ada di kerjaan, Bu. Nggak enak. Oh, iya. Kami sangat mengapresiasi usaha dari STKIP untuk menghargai proses dari perjalanan panjang kami. Dan proses kami tidak hanya sampai di sini saja, tapi akan terus berkelanjutan. Dan mudah-mudahan kita bersama organisasi dan khususnya kampus STKIP akan terus eksis di kepedulian sosial dan kemanusiaan. Dan saya harap teman-teman khususnya
program studi PGSD, ayo gabung dengan sobat anak SD. Kita tingkatkan dan tumbuhkan lagi jiwa kepedulian sosial kita. Karena ini adalah program yang sangat menarik untuk diikuti. Ya Pak Yudalah, Ya, betul. sangat menguntungkan. Kapan lagi kita menumbuhkan jiwa kepedulian sosial? Jadi begitu, Pak. Oke, ya. Terima kasih Akbar. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup. Mana suaranya? Hidup mahasiswa. Hidup. Oke, Hidup. jaringan ini Bu. Putus-putus suaranya ini. Ya, Ya, baik. oke. Ya, terima kasih buat Akbar dan kawan-kawan ya yang sudah menyampaikan tadi terkait tentang proyek kemanusiaan itu sendiri ya. Jadi barangkali ada yang belum jelas buat rekan-rekan yang lain, silahkan bertanya, dan tadi silahkan bergabung juga ya kepada mitra kita yaitu Sobat Anak SD yang tentunya menjadi naungan kita dalam berkegiatan kemanusiaan itu sendiri ya, seperti itu. Ya, silahkan lagi buat rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya ya. Jadi sangat menarik sekali kalau kita berkegiatan di lapangan ya. Tentunya pengalaman-pengalaman yang atau keunikan-keunikan tertentu yang tidak kita temukan di kelas gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Bapak izin bertanya. Ya, siapa, Pak? Ulun Pak Mariati. Oh, Mariati, Ya, bisa Jan, Pak. dibuka kameranya biar terlihat orangnya ya. Sudah Pak. Ya, Ulun ingin bertanya, apakah kami harus menempuh MK kuliah dulu yang jadi pilihan? Ya maksudnya tadi tuh di pilihan isi KRS dulu kan, berarti kami harus menempuh atau gimana Pak? Terima kasih. ya memang sudah mengisi KRS kan ya, si Utari Herminda Putri sudah isi KRS kan? Halo? Sudah Pak. Halo, halo. Sudah Pak. Oh iya, Halo, sudah Pak. sudah diisi. Nah, berarti kalaupun memang sudah ditutup KRS-nya kan bisa ditabung kan anunya tadi itu. Nah, jadi rekognisinya itu dua tadi seperti yang disampaikan, apakah mau sertifikat nantinya atau memang konversi mata kuliah. Nah, tentunya buat rekan-rekan tadi ya, buat rekan-rekan tadi Ini bisa nama melihat kami carikan permen. terlebih dahulu mata kuliah yang akan diambil di semester 7 tadi ya. Ini semester 5 lah, berarti semester 7 mata kuliahnya, dan dicocokkan terlebih dahulu. Dan tentunya kalau mau kegiatan tersebut harus berbau-bau atau menyesuaikan dengan mata kuliah tersebut gitu ya, proposalnya maksud saya atau laporannya. Nah, jadi biar bisa dikonversi dengan mata kuliah tersebut gitu ya. Jadi nanti tim penilai nanti akan memverifikasi hasil dari proposal Anda apakah memang sesuai dengan mata kuliah yang sudah diambil. Jadi bisa ditabung sebenarnya tadi ya. Ditabung kalau memang sudah ngisi KRS ya. Jadi tapi yang digarisbawahi tadi laporan atau proposalnya harus sesuai dengan mata kuliah tersebut. Jadi diskusi dulu sama dosen pembimbingnya ya. Nah, jadi di buku pedoman itu ada juga nanti formulir yang berhubungan dengan pengajuan dari konversi tersebut. Jadi Anda yang akan melakukan kegiatan tentunya bisa berdiskusi dulu dengan dosen pembimbingnya. Utari siapa dosen pembimbingnya? Dosen pembimbing akademik. Ibu Saadah. Nah, bisa bertanya sama Ibu Saadah kesesuaian proposal dengan kesesuaian mata kuliah nanti. Nah, seperti itu. Jika memang sesuai, terus nanti proposalnya dikirimkan, nah diverifikasi lagi oleh tim penilai. Nah, insya Allah dan kemungkinan besar akan dapat rekognisi tadi. Apakah nanti sifatnya sertifikat atau mata kuliah yang sesuai dengan proposal Anda tadi ya, seperti itu. Gitu ya, Otari ya. Nggih Pak, paham. Halo, Tari. Ya, hilang ya Utarinya ya. Halo, Pak. Hilang.
Ada, Pak. Oh, ada ternyata. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Ada lagi kah yang Tinggi, ditanyakan? Pak. Baik. Terima kasih. Pak, kayak mata kuliah apa-apa, misalnya itu, nah, yang maksud itu yang mata kuliah sesuai MBKM itu. Jadi, ditempuh dulu kah kami atau berapa kayak gitu, atau langsung aja tuh kebebasan SKSK atau gimana, Pak? Kan biasanya kan Apanya? kalau mendengar kayak ini kan teman-teman tuh Putus-putus kan suaranya nih. sering Putus-putus suaranya, Nak. ini, Pak, itu kan mata kuliah apa, misalnya kan apa mata kuliahnya sesuai MBKM atau apa, biasanya kan teman-teman tuh Pak suka bingung tuh Pak tentang yang kayak gini kan, nanti kan bisa aja dia bertanya gitu, Pak, gimana ini konsepnya, apa langsung bebas atau gimana gitu kan, kita bingung juga mau jelasinnya, Pak. Nah, ini terlihat lah. Nah, ini terlihat lah anunya. Nah, coba lihat mata kuliahnya di situ. Hitam, Pak. Loh, Oh, terlihat terlihat, Pak. Nah, Terlihat, ini. Pak. Nah, makanya tadi Anda diminta dulu diskusi sama dosen PA-nya yang mana kira-kira sesuai, lalu buat program gitu. Nah, programnya disesuaikan. Tentunya programnya di bawah naungan dari mitra kita lah. Kalau tidak sesuai dengan mitra kita ya rada-rada sulit juga. Nah, seperti itu. Umpamanya kalian pengen membuat program tentang sungai bersih umpamanya gitu kan. Nah, bisa jadi nanti proposalnya berhubungan dengan bagaimana cara menjaga kebersihan sungai. Nah, seperti itu. Nah, otomatis bisa jadi mata kuliah yang direkognisi itu adalah mata kuliah pembelajaran berbasis sekolah adiwiyata. Bukan, pembelajaran berwawasan lingkungan. Nah, seperti itu. Nah, paham lah kira-kira lah. Paham, Pak. Terima kasih. Jadi mata kuliah yang tersaji ini yang bisa direkognisi tadi. Nah, seperti itu. Gitu ya. Kalau semester bawah Bang pakai ya, Pak. Nah, kalau semester bawah yang ikut, tentunya tadi syaratnya harus lapor dulu ke dosen PA-nya gitu kan, ada diskusi sama dosen PA-nya. Nah, jika memang sesuai dengan limit waktu yang ditentukan ini, rekognisinya tadi bisa berupa sertifikat bahwa pernah mengikuti kegiatan umpamanya bersih-bersih sungai, umpamanya seperti itu, atau umpamanya membantu kebakaran hutan, membantu memadamkan kebakaran hutan, bukan membantu kebakaran hutannya lah. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada surat rekomendasi dari penasehat. Jadi harus bilang dulu ke dosen penasehatnya. Nah, ini suratnya lengkap aja, ada suratnya. Jadi bisa nanti dikirimkan ke Bu Saadah ya kalau memang dosen PA-nya itu Bu Saadah ya. Habis itu kalau memang rada-rada kan perlu juga apa istilahnya persetujuan dari orang tua ya, seperti itu. Kalau memang kegiatannya dianggap menantang gitu ya, menantang. Jadi silahkan didiskusikan dulu ya yang mana kira-kira masuk akal atau rasional untuk mata kuliahnya gitu ya. Semoga terjawab dari pertanyaan saya tadi, dari jawaban saya tadi ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya terkait program proyek kemanusiaan yang diterapkan di kampus kita? Kayaknya tidak ada lagi Bu Normalia. Atau mungkin alumni ya mau ikut bergabung ya, bisa saja di kita di mitra kita yaitu Sobat Anak SD ya, bisa menerapkan mungkin pengetahuan dan keterampilannya dan berbagi ya, bersharing ria ya dengan mitra-mitra kita tadi. Nah, mungkin lain kali mendatang nanti akan bergabung dengan mitra kita yang disebutkan oleh Ibu Norma tadi ya. Jadi menarik juga kita dibekali pengetahuan dan keterampilan sebelum turun ke lapangan ya, seperti itu. Apa tadi Bu nama komunitasnya Bu yang ada aksi cepat tanggap,
ada tangan-tangan relawan, kemudian ada S3 ya, sedekah 1.000 sehari. Tapi kalau S3 ini tidak kalau musibah dia biasanya hanya memberikan Pak, pasokan makanan. Oh iya iya Gitu, iya. karena semuanya emak-emak gitu ya. Emak-emak ya. Ibu-ibu, jadi Mother-mother lebih berarti. ke Nah, kanker. menarik sekali itu. Ya, yang lebih banyak itu ke kanker, Pak. Oh iya 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 iya. Nggih. Kanker Iya. dan juga keluarga prasejahtera. Jadi kalau ada misalnya keluarga yang tidak punya misalnya WC atau toilet ya, itu biasanya Oh, dibantu nggih. dibangunkan, Pak. Kemudian ada juga yang dibantu dari membangun usaha. Tapi yang paling besar tantangannya itu Pak Yuda ketika kita membantu orang yang terkena kanker. Nah, biasanya kan kita Menyedihkan. itu kan penggalangan dana, nah biasanya melalui media sosial, nah itu biasanya yang kita berbenturan dengan pemerintah setempat. Nah, jadi mereka kadang tidak mengerti juga dengan pemerintah itu ada apa gitu ya. Ketika kita terjun membantu, malahan kita seperti ya dalam tanda kutip itu. Halo. Cek 1 2. Suara saya terdengar? Atau memang jaringannya? Oh iya. Ibu Norma? Are you stay here? Bu Norma? Nah, oke, menarik sekali ya kata Bu Norma tadi. Jadi mirip dengan mitra kita tadi, yaitu Gajuba Gerakan Jumat Baik tadi ya. Sifatnya tadi mendonasikan materi ya berupa dana yang tujuannya tadi apakah nanti berhubungan dengan membantu perbaikan rumah gitu ya, atau nanti membelikan sembako gitu kan, atau nanti Maaf Pak Yuda, terpental. Hah? Terpental ulun tadi. Oh iya Bu, nggih. Bisa Ya, bisa didengar Kak Pak Yuda? Bisa Bu, sangat jelas Bu, nggih. Ya, menarik sekali ya. Tadi silahkan nanti bergabung ya. Apakah tentunya harus jadi bisa didengar suara saya Pak Yuda? Bisa Bu. Nah, Bu. Sip. Sudah ya. Tapi bayangannya serem Bu. Baik. Nah, itu saja Pak Yuda. Insya Allah nanti di proyek ini juga saya dan teman-teman akan membantu adik-adik yang memang ingin bergabung di komunitas-komunitas yang sudah ada di Kalimantan Selatan. Dan semua anggotanya alhamdulillah humble semua, orang-orang yang memang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki jiwa yang besar. Jadi pasti akan dibantu gitu ya. Pasti akan diarahkan gitu. Pasti akan kami terima dengan dengan tangan terbuka ya untuk bergabung dengan komunitas kami. Saya rasa ini saja Pak Yuda karena kita juga ada perkuliahan. Nah, jadi Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan juga alumni yang bersedia bergabung di dalam kegiatan sosialisasi ini. Mudah-mudahan nanti proyek kemanusiaan ini berjalan dan terus sampai kapanpun, karena bagaimanapun ini adalah kita itu kan guru itu dipersiapkan bukan hanya untuk mengajar tapi juga mendidik dan juga berbagi rasa empati. Karena gini, sebenarnya persiapan juga tuh Pak Yuda, siapa tahu nanti lulus PNS ya atau CPNS ditaruh di tempat-tempat yang lumayan tidak seperti yang diharapkan itu, tapi sudah ada persiapan kan gitu, sudah tahu kalau kondisi seperti ini nanti seperti ini. Oke, itu saja, terima kasih semuanya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kalau ada yang ingin live ya, kita live juga Kak Pak Yuda. Foto bareng ada Bu? Foto bareng Bu buat Bu, nggih. Tolong bertahan sebentar. Biar dipoto dulu sebagai kan bukti fisik kita. Pak Sopi kah yang mau kan? Pak Sopi. Halo. Ya, oke. Kita foto bareng dulu, tapi ini masih spotlight nih ya. Gimana Bu caranya Bu? Supaya spotlightnya
Oke, bisa buka kameranya dulu buat rekan-rekan Kedengaran Kak Pak mahasiswa. Suarun Pak Yuda? Ya, Ganggu terdengar, nih Bu. kayaknya ulun nih. Ya, bisa buka kamera dulu biar kita foto ya. Halo, halo. Halo. Oke, kita cuman memotret ya. Bentar ya. Tolong buka kamera bisa dulu rekan-rekan mahasiswa. Ya, buka sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya. Oke, diulang. Slide pertama. Slide pertama bisa dibuka dulu kameranya. Oh, Bapak Sofi kamu tokan dah. Oke, sip, sip. Ya, slide pertama. Ya. Slide kedua. Slide ketiga. Oke ya, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung pada kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan silahkan bergabung dalam proyek kemanusiaan agar bermanfaat buat kalian dan bagi masyarakat. Dan saya akhiri, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan lab ya. Amin ya rabbal alamin. Saya izin lab. Terima kasih Ibu Norma, Pak Sofi, dan rekan-rekan yang sudah bergabung.